saya akan mempresentasikan ujian manajemen layanan pelanggan dengan nama Zulfa Khartunisa, NIM 241224046. Nomor 1. Jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Jawabannya, karena menciptakan pengalaman positif yang mendorong pelanggan untuk kembali dan merekomendasikan bisnis kepada orang lain. Loyalitas pelanggan yang kuat memberikan keunggulan kompetitif karena pelanggan setia cenderung lebih responsif terhadap promosi, mengurangi churn, dan meningkatkan pendapatan. Contohnya Gojek dan Tokopedia, Indomie, Tolak Angin, dan JNE. Nomor 2. Berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif untuk menenangkan situasi. 1. Pelanggan. Saya sangat kecewa, saya baru beli blender di sini 2 hari lalu dan sekarang sudah tidak bisa nyala. Ini tidak masuk akal. Nomor 2. Dengan suara tenang dan lembut. Saya mengerti perasaan Bapak dan saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Mari kita lihat bersama masalahnya agar kami bisa segera membantu Bapak. Nomor 3. Pelanggan. Saya sibuk dan bikin saya rugi waktu. Masa beli barang baru langsung rusak. Nomor 4. Saya bisa pahami betapa frustrasinya situasi ini, Pak. Terima kasih sudah memberitahu kami. Kalau Bapak berkenan, saya akan langsung periksa unitnya atau bantu proses penukaran diperlakukan. Nomor 5. Ya, tolong dicek dulu deh. Saya cuma mau ini cepat selesai. Tentu Pak, silakan duduk sebentar. Ini akan saya tangani secepat mungkin. Komunikasi verbal efektif yang digunakan itu menggunakan kata-kata empati. Saya mengerti perasaan Bapak. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Proses penukaran bila diperlukan. Memberikan solusi secara langsung. Saya akan bantu proses penukaran bila diperlukan. Tidak menyalahkan pelanggan, fokus pada solusi. Komunikasi nonverbal efektif yang digunakan. Suara tenang dan lembut, memberi rasa aman dan profesionalisme. Senyum ringan dan kotak mata, membangun kepercayaan. Postur tubuh terbuka, tidak menyilangkan tangan, menunjukkan keterbukaan dan kesempatan membantu menunduk sedikit saat pelanggan marah, isyarat penghormatan dan empati. Nomor 3. Dari seluruh materi 7 materi yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara reflektif dan berikan contoh penerapannya dalam konteks detail saat ini. Menurut saya, dari seluruh materi layanan pelanggan yang telah saya pelajari, keterampilan mendengarkan secara aktif adalah yang paling penting untuk dikuasai di dunia kerja, terutama dalam konteks bisnis digital saat ini. Dalam dunia kerja modern, khususnya di lingkungan digital yang serba cepat dan sering tidak tatap muka, pelanggan sering merasa tidak dengar atau hanya dianggap sebagai angka. Ketika staf layanan benar-benar mendengarkan secara aktif, bukan hanya mendengarkan kata-katanya, tapi juga memahami maksud, emosi, dan kebutuhan pelanggan, mereka bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih personal. Walau lewat layar sekalipun, saya menyadari bahwa seringkali pelanggan yang marah bukan hanya karena masalah teknis, tapi karena merasa diabaikan dengan mendengarkan aktif. Kita bisa merendahkan emosi mereka bahkan sebelum menawarkan solusi. Saya pesan ukuran M, tapi datangnya malah ukuran XL. Ini mengecewakan sekali. Halo Kak, terima kasih sudah menghubungi kami. Saya paham pasti kecewa ya, karena sudah menunggu.
tapi barang yang datang tidak sesuai pesanan. Saya akan bantu secepat mungkin untuk menyelesaikan ini. Boleh saya minta foto label ukuran di baju dan kode pemesanan kakak? Nomor 4. Jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana perbaikannya. Kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal bisa menyebabkan kesalahpahaman karena pesan yang disampaikan jadi membingungkan atau terkesan tidak tulus. Pelanggan bisa menangkap makna yang berbeda dari yang sebenarnya ingin disampaikan oleh staf layanan. Situasi: seorang pelanggan menghubungi customer service melalui video call karena aplikasi bank digitalnya tidak bisa login, padahal ia butuh segera melakukan transaksi penting. Verbal: tenang saja Bu, kami akan bantu sampai selesai. Nonverbal: nada suara terdengar tergesa dan datar. Ekspresi wajah tidak menunjukkan empati, sibuk melihat layar lain, tidak fokus pada pelanggan, sesekali menghela napas, seolah bosan atau terbebani. Nomor 5. Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku defensif dan ekspresif. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dan pendekatan layanan secara logis. Menghadapi pelanggan dengan kombinasi tipe decisif dan ekspresif memerlukan strategi layanan yang tepat. Efisien dan tepat membangun hubungan personal. Tipe decisif cenderung fokus pada hasil dan keputusan cepat, sementara ekspresif menyukai keterlibatan emosional, antusiasme, dan pengakuan terhadap ide atau perasaan karakteristik pelanggan. Decisif dan ekspresif ingin solusi cepat dan langsung ke inti, tidak suka terlalu banyak detail teknis, suka suasana ramah, antusiasi, dan terbuka, menghargai komunikasi yang energik dan percaya diri, ingin merasa dihargai dan didengar. 1. Contohnya, 1. Sambut dengan energi positif dan langsung ke inti masalah. Selamat siang, Pak, Bu. Terima kasih sudah menghubungi kami. Bisa saya bantu langsung dengan keluhan atau permintaannya sekarang? Nomor 2. Dengarkan secara aktif dan tunjukkan apresiasi. Saya paham. Jadi intinya Bapak ingin produk yang lebih sesuai dan segera ditangani ya. Terima kasih sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Sampaikan solusi singkat, jelas, dan tegas. Ada 2 solusi cepat. Kami bisa kirim ulang hari ini atau bisa ditukar langsung di gerai terdekat Bapak atau Ibu. Tinggal pilih mana yang paling praktis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.